Bolehkah hari raya kita ke rumah orang tak Islam, Pak Ustadz? Hari raya siapa? Hari raya awak atau hari raya dia? Kalau masalah bertukar makanan, Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Mukaukis. Mukaukis ini agamanya Kristen Ortodok Koptik, tempatnya di Alexandria. Waktu Nabi berkirim surat, dibalasnya surat Nabi dengan asal banha, madu. Dibalasnya Nabi dengan kain. Kainnya diterima Nabi dan madunya diminum Nabi. Sekarang saya tanya, bolehkah menerima minuman dan pakaian hadiah orang tak Islam? Boleh. Itu dalil. Kalau yang dikirimnya adalah madu, kalau dikirimnya kampur, haram. Di mana letak haramnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Kalau tepat di hari raya yang terkait dengan akidah, kita tidak meyakini Nabi Isa itu anak Tuhan, kita tidak meyakini Nabi Isa itu mati disalib, kita tidak meyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dalilnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Dalil kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Dalil ketiga, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Ustaz kan punya kawan orang tak Islam, ya. Lalu bagaimana cara Ustaz mengatasinya? Ambo WA-nya. 10 hari sebelum hari rayanya ambo WA, saudaraku, engkau saudaraku sebangsa setanah air, tapi untuk hari raya aku tidak mengucapkan selamat karena ini terkait dengan akidahku. Dan dia pun membalas, aku maklum, aku paham tentang itu. Jadi sebenarnya tak ada masalah. Yang jadi masalah ini, yang jadi masalah itu bagi orang yang bermasalah. Yang tak ada masalah, kita berkawan ini bukan sehari dua hari. Dari zaman SD dulu berkawan dengan orang tak Islam. Bagaimana cara mengelola keuangan secara Islami? Karena suami istri sama-sama bekerja, Pak Ustaz. Istrinya bekerja dapat gaji sebulan 5 juta. Amin. Suaminya bekerja dapat gaji 5 juta. Sama. Apa beda 5 juta suami sama 5 juta istri? Di dalam 5 juta suami ada hak istri namanya nafkah. Di dalam 5 juta istri tidak ada hak suami. Jelas tuh, Bu? Oh, jelas itu. Jadi kalau ibu bergaji, di dalam gaji ibu itu bapak kau tidak ada hak, sebab itu duit ibu. Tapi ibu bisa bekerja atas izin kata suaminya, ini mesti ada surat izin mah kata. Jadi surat izinnya gimana? Ya setengah lah katanya. Tapi karena ibu kasihan, ibu kasih. Sebenarnya duit kau 5 juta kau punya aku, tapi aku kasihan kau sama fakir miskin, kau ambil lah. Sedekah. 5 hak istri terhadap suami. Yang pertama, kasih makanan. Ibu udah makan? Yang ada yang belum. Yang kedua, pakaian. Alhamdulillah, ibu-ibu di Sido Mulia udah dikasih pakaian. Di tempat lain banyak istri tak dikasih pakaian. Ada yang les-leting belum berjahit, ada yang kurang kain. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Ini hak istri yang wajib ditunaikan suami. Kalau tidak ditunaikannya, maka dia zalim, aniaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum menabung uang tapi dia tak mau dibilang riba karena merasa mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu? Bagaimana dengan hukum membungakan uang tapi dia tak mau dibilang riba? Agama ini bukan ikut dia. Apa pula ikut dia? Dia membungakan duit. Pas dibilang kau ini buat riba, ini tak riba karena ini keringat aku. Riba itu. Satu Pekanbaru ini mengatakan itu tak riba. Kalau dia riba kata Allah, maka dia riba. La ta'kulur riba at'afan mudha'afa.
jangan kau buat riba yang berlipat-lipat, 1.200.000 dibayar 1.400.000, maka ini riba. Dia bilang tak riba. Satu komplek Sidomulyo ini mengatakan tak riba. Satu Pekanbaru nih, satu Riau ini 6,7 juta orang mengatakan tak riba. Itu riba. Kalaulah kesepakatan manusia bisa menghalalkan yang haram, maka tak ada zina. Waktu ditanya, kalian berzina? Enggak, kami suka sama suka. Gitu. Zina lah itu. Yang dipakai itu bukan kata Wa'ang, yang dipakai itu kata Allah. Nah, jadi logika berpikirnya bukan ikut kata dia. Ustaz, bolehkah perempuan itu memakai gelang kaki? Dan apa hukum dalilnya Pak Ustaz? Dalam Quran dilarang perempuan pakai gelang. Apa dalilnya? La yadribna bi arjulihinna. Tidak boleh perempuan memukulkan kakinya ke lantai. La yadribna, tak boleh perempuan memukulkan kaki ala arjulihinna. Karena tradisi zaman dulu orang musyrik jahiliyah, perempuan memakai gelang kaki, berlonceng gemerincing, lalu kalau dia berjalan kerincing 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 kerincing. Kalau lewat jadi lalu hilang konsen jamaah, asik nengoknya tuh. Tapi kalau dia tidak gemerincing, dia hanya dipakainya untuk suaminya. Perempuan itu aslinya berhias untuk laki. Apa untuk laki? Untuk laki. Perempuan itu aslinya pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai cincin, pakai gelang kaki, itu dipakai untuk suaminya. Zaman sekarang terbalik, kalau dia keluar rumah macam bidadari turun dari planet Mars, tapi kalau di rumah macam mak lampir sundir borong nyiblorong. Ini sudah tidak betul. Jadi ibu mau pakai gelang kaki silakan pakai, tapi kalau sampai merusak, kalau sampai perempuan itu jangankan gelang kaki, bersuara pun dia kalau mendayu-dayu tak boleh. Dalilnya ayat Quran. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Karena ada orang yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara perempuan itu langsung error, hangnya langsung. Jadi perempuan bersuara boleh. Jadi kalau ibu menyambut telepon salah sambung, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana nih? Sidomulyo. Salah sambung, betul. Jangan lanjutkan lagi. Jadi jangan suara mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu juga pakai gelang kaki, dipakai dua-dua lewat depan masjid, kerincing, 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 kerincing. Tak boleh. Memakai kepala sampai seperti bunuh onta naik ke atas. Kalau sekedar rambut diikat pakai tali plastik, pakai karet gulo, karet minyak, itu tidak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau sengaja ke atas untuk mencuri perhatian, bersuara gemah gemulai, memukulkan kaki ke lantai, maka jatuh pada perbuatan haram. Tapi kalau dia pakai tidak sampai ke tingkat itu, maka hukumnya mubah. Mudah-mudahan kita menjaga istri, menjaga anak, menjaga tetangga, menjaga lingkungan kita semuanya, menjalankan syariat Islam demi kemaslahatan kita bersama. Pesan 3 tetap jaga. Jaga jiwa, jaga ekonomi, jaga politik, umat ini akan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Besok subuh kita akan mengaji, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, dilanjutkan dengan kajian duha di pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat Nurul Azhar Palas. Lalu kemudian setelah itu besok saya sampai malam sampai pagi Ahad di Pulau Rupat insyaallah. Ala azinnya untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami untuk menolong agamamu. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak cucu kami keturunan yang baik-baik. Allahumma anzilis sakinata alaina, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah.
Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan sholat berjamaah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, jadikan anak cucu kami para penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, ishfi mardana. Engkau yang maha menyembuhkan, sehatkan saudara kami yang kau uji dengan penyakit ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adilah, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.